Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, permohonan cuti kampanye dua Menteri Kabinet yang maju dalam Pilpres, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya selama masa kampanye meski dua menteri ini cuti. Roda pemerintahan Kabinet Indonesia Maju akan tetap berjalan normal meski ada dua menteri yang cuti untuk berkampanye dalam rangkaian Pilpres tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Selasa 28 November di kantor Kemensetnek Jakarta menyusul permohonan cuti menteri di Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Ari menambahkan pengajuan cuti kampanye cukup dilakukan satu kali kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Hal itu telah sesuai dengan aturan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023. Pilihan mundur itu pilihan individual ya. Ada juga menteri-menteri atau wamen yang bergabung dalam tim kampanye atau anggota partai politik yang mundur. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki tidak ada kewajiban untuk mundur. Bahkan dalam PP nomor 53 tahun 2023 itu kan mengacu keputusan MK. PP nomor 53 tahun 2023 menjelaskan menteri dan pejabat setingkat yang maju sebagai capres atau cawapres dapat mengajukan cuti untuk selama masa kampanye pemilu atau cuti sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan menteri atau pejabat setingkatnya yang merupakan anggota partai politik atau menjadi tim kampanye dapat mengajukan cuti kampanye selama 1 hari kerja dalam 1 pekan dan di luar hari libur. Pemirsa, 392 desa di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan dana insentif daerah berupa tambahan insentif dana desa tahun anggaran 2023. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut beberapa hal indikator dalam menentukan desa berprestasi yakni menyelesaikan APBDes tepat waktu dan tidak ada kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Sebanyak 392 desa mendapatkan dana insentif daerah atau DID berupa tambahan insentif dana desa tahun anggaran 2023. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan dalam konferensi pers capaian APBN Selasa 28 November mengatakan dengan penambahan insentif tersebut alokasi dana desa di Sultra tahun 2023 ikut meningkat dari 1,4 triliun menjadi 1,5 triliun rupiah. Menurut Syarwan, ada beberapa faktor atau indikator penilaian desa berprestasi, sehingga atas pencapaian indikator, pemerintah pusat memberikan apresiasi dan penghargaan dengan penambahan dana desa. Meningkat menjadi 1,5 triliun. Kenapa meningkat? Karena ada dana insentif desa namanya. Karena desa itu bekerja baik. Salah satu indikasinya adalah menyelesaikan APBDes-nya tepat waktu, salah satunya. Dan tidak ada kasus korupsi. Nah, kalau ada kasus korupsi, walaupun dia tepat waktu, pasti nggak dapat DID-nya. Nah, di Sultra ini yang mendapat dana insentif desa itu, tambahannya ada 392 desa. Sejauh ini realisasi dana desa di Sulawesi Tenggara secara keseluruhan telah di atas 90%, bahkan ada 3 kabupaten sudah mencapai 100%, yakni Kabupaten Wakatobi, Kolaka Timur, dan Muna Barat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini.
setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. PT Pelni Cabang Jayapura Papua mempersiapkan armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru. Lonjakan penumpang diprediksi terjadi pada Jumat 22 Desember mendatang. PT Pelayaran Indonesia, Pelni Jayapura telah menyiapkan 5 armada kapal penumpang sebagai langkah antisipasi jelang Natal dan Tahun Baru 2024. 5 armada tersebut yakni KM Ciremai, KM Sinabung, KM Gunung Dempo, KM Labobar, dan KM Dobon Solo. Kepala PT Pelni Cabang Jayapura Slamet Yanuardi di Jayapura Selasa 28 November mengatakan selain 5 kapal penumpang tersebut akan ada 3 armada kapal yakni Ciremai, Sinabung, dan Labobar yang melayani penumpang khusus rute pelayaran intra Papua. Nah, itu ada 14 kali kunjungan kapal untuk Pelabuhan Jayapura. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penambahan 3 kapal yang rute setrikaan ini bisa mengurai kepadatan penumpang seperti tahun sebelumnya, Pak. Papua ya? Khusus Papua, khusus melayani penumpang Papua. Kapalnya apa aja? Karena di Jayapura ini untuk Nataru itu tujuan padatnya itu ya Pak, sekitar Papua ini. Selamat juga menghimbau kepada para pengguna transportasi laut agar membeli tiket jauh-jauh hari agar dapat mengatur jadwal keberangkatan dengan baik untuk menghindari lonjakan penumpang yang diprediksi terjadi pada Jumat 22 Desember mendatang. Pihaknya juga akan memperketat pengamanan bersama aparat TNI Polri di pintu masuk penumpang sebagai antisipasi penumpang tanpa tiket atau ilegal.
Pemirsa, pemerintah bersama DPR telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji 2024 naik menjadi Rp56,46 juta. Kenaikan tersebut diimbangi dengan peningkatan fasilitas seperti jumlah layanan dan intensitas konsumsi. PKI tidak setuju untuk kedua kalinya musim haji. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji 2024 per anggota jemaah sebesar Rp93,4 juta pada Senin 27 November, di mana 60% biaya dibebankan pada calon anggota jemaah, yakni sebesar Rp56.146.172. Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2024 ini naik dari jumlah BPIH 2023 sebesar Rp49.812.700. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif saat ditemui di Jakarta Selasa 28 November menyatakan penyesuaian BPIH 2024 akan diselaraskan dengan manfaat yang diterima jemaah, salah satunya konsumsi, di mana pada tahun ini anggaran mencakup makanan bagi jemaah sebanyak 3 kali sehari. Di tahun sebelumnya konsumsi jemaah haji diberikan sebanyak 2 kali sehari. Nah, jadi saya kira peningkatan fasilitas dari jumlah layanannya juga bertambah, frekuensi makannya bertambah, tinggal di Madinah juga jadi 9 hari, fasilitas yang lain tentu saja kita perbaiki. Saya kira ada kenaikan-kenaikan yang cukup wajar. Selain konsumsi, biaya tersebut juga sudah mencakup berbagai pelayanan dalam dan luar negeri seperti pengurusan visa, pengantaran pengurusan jemaah, uang saku, dokumentasi, hingga nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan rial Saudi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pameran bonsai terbesar digelar di Kota Tangerang mulai 28 November hingga 3 Desember 2023. Pameran yang diikuti oleh 483 peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini menghadirkan ratusan bonsai berbagai ukuran dan nilai, bahkan ada yang mencapai 400 juta rupiah. Buat saya yang saya pilih tadi itu apa ya, sempurna. Jadi kita cuma punya waktu sempit, suruh memilih, ngelihat itu sepintas tuh kayaknya pikiran adem gitu. Ngerasa MPP lah, masa persiapan pensiun melihat pohon itu. Ya, jadi luar biasa. Makasih semuanya ya. Saya ini lebih diutamakan sifatnya proses, jadi kita mengatur diri kita sendiri terhadap proses dari sebuah perjalanan pohon itu sendiri. Banyak yang menikmati prosesnya, walaupun endingnya apresiasi yang kita kejar ya. Di ujungnya ketika jadi, kita mau sudah jadi, kita mau tahu seberapa benar langkah yang sudah atau proses yang kita lakukan itu dengan mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti ini, lomba-lomba. Pemirsa, Yayasan Pembangunan Desa China memberi sumbangan sepeda kepada 2024 siswa sekolah dasar di Kamboja untuk mempermudah mobilitas mereka menuju sekolah. Selain mempermudah akses menuju ke sekolah, bantuan ini juga menghemat pengeluaran setiap keluarga yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan lain seperti alat tulis dan seragam. Kong នេះគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើដំណើរមកសាលារៀនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យគ្រួសារគាត់ហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើវិទ្យុបាយធ្វើដំណើរនេះដែរបាទបើគ្រួសាររបស់គាត់ចំណាយថវិកាទិញកង់សម្រាប់ឲ្យកូនគាត់មករៀនគឺគាត់ចំណាយខ្ទង់ប្រហែលជា 25,000 រៀលក្នុងកង់មួយគ្រឿងអញ្ចឹងបើសប្បុរសជនចិនបានផ្ដល់កង់ជូនគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញ 25,000 ហ្នឹងឯងដើម្បីគាត់យកលុយហ្នឹងទៅចំណាយផ្សេងៗដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សសានសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដូចជាសភៅដូចជាសម្លៀកបំពាក់ជាដើមបាទចំពោះសាលារបស់ខ្ញុំនេះគឺសាលាបឋមសិក្សាចុះកណ្ដោនេះនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺទទួលបានកង់ 100 គ្រឿងបាទជូនទៅលើសិស្សក្រីក្រនិងជួបការលំបាកដែលគាត់ហើយមួយទៀតគឺសិស្សដែលមានទីលំនៅឋានហ្នឹងឯងឆ្ងាយចាប់ពី 3 គីឡូទៅ 5 គីឡូដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយដល់សាលារៀនកង់តូចហើយចំណាយធ្លាក់ច្បាក់ទៅពិបាកដាក់បែកតាមផ្លូវមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយដែលបានកង់ជិះមកសាលាមករៀនទាន់ពេលវេលាពេលខ្ញុំដើរបែកញើសហត់ក្តៅ
ទ្រាំនឹងទៅលឺថ្ងៃខ្ញុំបែកញើសប្រឡាក់ខោអាវមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំអត់ដែលមានកង់ជិះផង 首先是能够大大的缩短学生们的上学的通勤时间，这样的话，他们有更多的时间在课堂里头学习。另外一点就是这个自行车呢，在他们不上学的时间呢，也可以供他们的家人使用。 Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Pulau Rusa sebagai kawasan konservasi ulin yang diberi nama Borneo Swageri Island, di mana akan dikembangkan sebagai sarana edukasi terkait pohon ulin. Ditandai dengan penanaman 1000 pohon ulin yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan dan pihak-pihak terkait, Pulau Rusa secara resmi menjadi kawasan konservasi ulin dengan nama Borneo Swageri Island pada 28 November. Kedepannya seluruh kawasan seluas 4,8 hektar itu secara bertahap akan diintervensi dengan tanaman ulin. Mengingat pulau yang berada di kawasan Waduk Riam Kanan Kabupaten Banjar tersebut dinilai potensial untuk pengembangan ulin. Keberadaannya jelas Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatu Zahra juga sebagai sarana edukasi bagi pengunjung tentang pohon ulin yang kini mulai sulit ditemukan di Kalsel. Selain itu, kawasan tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata baru di Taman Hutan Raya Sultan Adam, yang sejak tahun 2018 lalu telah ditetapkan menjadi salah satu situs geopark Meratus. Destinasi baru wisata di Tawura Sultan Adam. Artinya, selain sebagai konservasi, dia juga sebagai pendapatan bagi Pemprov Kalsel, juga pendapatan bagi pengelola kelotok dan orang-orang sekitar. Secara bertahap akan terus dilakukan penanaman pohon ulin di kawasan Borneo Swageri Island hingga mencapai 4.000 pohon. Dan jika dijumlahkan dengan target penanaman, maka total pohon ulin yang ada saat ini telah mencapai 11.841 batang. Demikian kabar Indonesia, pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.